Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai permutasi dan kombinasi ya. Masih dalam mata kuliah matematika diskrit ya. Lanjutan dari pertemuan sebelumnya mengenai kombinatorika. Tujuan perkuliahan kita setelah menonton video ini, mahasiswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan permutasi dan kombinasi. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan dengan permutasi ya. Permutasi dari sebuah himpunan objek-objek berbeda adalah penyusunan berurutan dari objek-objek tersebut. Permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Kemudian permutasi merupakan bentuk khusus aplikasi kaidah perkalian. Permutasi R objek dari N objek dapat dihitung dengan persamaan. Ini cara menulisnya, permutasi R objek dari N objek itu sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Jadi ini yang kita harus pahami cara menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan permutasi. Oke, sekarang contoh soal ya. Contohnya nomor 1 ya. Berapa banyak kata yang terbentuk dari kata hapus ya. Seperti kita ketahui kata hapus ini ada berapa huruf ini? Ada 5 huruf ya. Oke, ada 5 huruf. Cara pertama kita menggunakan kaidah perkalian ya, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi 120 buah kata yang terbentuk dari kata hapus. Oke, cara yang kedua kita menggunakan kaidah permutasi ini ya, yang mana permutasi N objek dari N objek. Karena di sini kata yang terbentuk itu tidak ditentukan berapa jumlah hurufnya ya. Jadi di sini kita permutasi 5 dari 5 ya. Kita cari ya dengan aturan 5 faktorial ya. 5 faktorial sama seperti ini ya. 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Jadi 120 buah yang terbentuk dari kata hapus. Oke, silakan dipahami ya. Kalau misalnya belum klik tombol like, ya silakan subscribe juga. Kalau yang sudah Ibu ucapkan terima kasih. Kemudian silakan di-share videonya dengan harapan video ini dapat bermanfaat bagi teman-temannya yang lain ya. Oke, sekarang Ibu lanjutkan soal nomor 2. Suatu undian dilakukan menggunakan angka yang terdiri dari 7 digit ya. Jika digit-digit dalam suatu angka diharuskan berbeda. Oke, Ibu lanjutkan ya. Kita ulangi soalnya. Suatu undian dilakukan menggunakan angka yang terdiri dari 7 digit. Jika digit-digit dalam suatu angka harus berbeda satu dengan yang lain. Jadi tidak boleh sama ya di antara 7 digit ini. Ada berapa kemungkinan nomor undian? Yang perlu kita ketahui bahwa angka ya pasti 0 sampai dengan 9, artinya ada 10 digit angka. Nah, dari 10 jenis menggunakan nomor undian yang terdiri dari 7 digit ya, yang berbeda. Jadi R-nya itu sama dengan 7. Nah, dalam menyelesaikan permasalahan ini, kita menggunakan aturan permutasi karena jumlah urutannya itu berbeda ya, berbeda, angka-angka di sini berbeda ya. Oke, jadi permutasi R objek dari N objek artinya permutasi 7 dari 10. Nah, silakan dilanjutkan ini ya. Silakan dilanjutkan. Bagaimana cara penyelesaiannya untuk soal nomor 2. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke slide selanjutnya mengenai kombinasi. Karya. Ini masih loading, kombinasi ya. Ini kombinasi. Kita lihat dulu sebentar di sini ya. Kombinasi merupakan bentuk khusus dari permutasi.
Jika pada permutasi urutan kemunculan anggota diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan anggota diabaikan atau tidak diperhatikan. Nah, ini ada soalnya ya. Contohnya, misalkan ada 2 buah bola yang warnanya sama dalam 3 buah kotak ya. Oke, sekarang Ibu ulang. Misalkan ada 2 buah bola yang warnanya sama dalam 3 buah kotak. Setiap kotak hanya boleh berisi paling banyak 1 bola. Banyak cara memasukkan bola ke dalam kotak. Nah, di sini urutan kemunculannya diabaikan atau tidak diperhatikan ya. Maka kita menggunakan aturan kombinasi. Kombinasi R objek dari N objek. Jadi kombinasi 2 dari 3 ya, atau kombinasi 3,2 ya kalau ditulis sini. Tapi artinya kombinasi 2 bola tadi ya. Kemudian dalam 3 kotak di sini artinya ya. Jadi kombinasi R objek dari N objek ya, di mana N-nya di sini adalah 3, kemudian R-nya itu adalah 2. Kita tinggal memasukkan saja. Jadi N faktorial per atau dibagi R faktorial buka kurung N dikurang R faktorial. Jadi N-nya kita ketahui 3, jadi 3 faktorial. R-nya 2, jadi 2 faktorial buka kurung 3 dikurang 2 faktorial. Nah, kita ketahui bahwa 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Kemudian 2 faktorial itu 2 kali 1. Sedangkan 3 dikurang 2 faktorial itu sama dengan 1. Tidak perlu kita tuliskan kembali, boleh ya. Jadi 3 kali 2 kali 1 itu 6. Dibagi dengan 2 kali 1, 2. 6 dibagi 2 itu sama dengan 3. Oke. Nah, sekarang ntar ya. Mana ini slide-nya belum? Kita lihat slide ini masih kombinasi, oke. Nah, kita lihat ada latihan soalnya. Latihan soalnya, nah di sini ya. Dalam sebuah kelas ada 20 orang mahasiswa. Berapa banyak cara untuk memilih 2 orang mahasiswa peserta mata kuliah matematika diskrit yang mewakili teman-teman yang lain untuk menghadap pimpinan universitas ya. Jadi di sini siapapun yang menghadap ya ke pimpinan universitasnya, urutannya tidak diperhatikan atau diabaikan ya. Jadi siapapun boleh mempunyai kesempatan yang sama. Maka di sini kita menggunakan aturan kombinasi. Yang mana N-nya ya jumlahnya itu 20 orang tentunya ini ya. Ini 20. Kemudian yang mana R-nya? Di sini bagaimana? Coba kita lihat. Berapa banyak cara untuk memilih 2 orang? Jadi 2 ya. Jadi 2 ini termasuk R ya. Ibu ralat R. Ibu ulang. N-nya itu 20 keseluruhan. Kemudian yang menghadap itu 2 ya. Jadi kombinasi 2 dari 20. Oke, silakan dikerjakan. Sudah ada rumusnya, tinggal memasukkan saja. Kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Mengenai perbedaan ya, perbedaan permutasi dan kombinasi. Ini dia ya. Kalau permutasi, urutan kemunculan atau pemilihan diperhatikan. Sedangkan kombinasi ya, itu urutan kemunculan atau pemilihannya diabaikan. Di sini ada 3 buah permasalahan yang sekaligus akan menjadi latihan soal yang untuk dikerjakan. Tetapi sudah di sini sudah ditentukan mana yang menggunakan kombinasi, mana yang menggunakan permutasi. Nah, sekarang Ibu jelaskan satu persatu. Ini soalnya intinya sama. Dalam sebuah kelas jurusan MI ada 10 orang. Jadi semua mahasiswa itu anggaplah sedikit ya, hanya 10. Yang dipilih untuk mewakili teman-teman yang lain untuk menghadap kaprodi. Berapa banyak cara untuk memilih 2 orang mahasiswa untuk mewakili teman-teman yang lain untuk menghadap kaprodi MI. Jadi di sini N-nya ada 10, kemudian karena ditanyakan 2 orang mahasiswa yang akan menghadap, ya otomatis R-nya itu 2. Jadi kombinasi 2 dari 10. Oke, silakan dikerjakan. Selanjutnya untuk nomor 2, dalam sebuah kelas, masih kelas tadi ya, 10 orang. Kemudian di sini dia akan memilih atau mencalonkan ya
ketua tingkat dan sekretaris. Nah, ditanya berapa banyak cara memilih ketua tingkat dan sekretaris. Ini menggunakan aturan permutasi. Kenapa? Karena urutan kemunculannya siapa yang ketua tingkat, siapa yang sekretaris itu berpengaruh ya atau diperhatikan. Nih, kemudian lanjutan untuk soal nomor 2, soal nomor 3. Sama halnya ada 10 orang mahasiswa yang akan mencalon menjadi ketua tingkat, sekretaris, dan bendahara. Yang ditanyakan berapa banyak cara memilih ketua tingkat, sekretaris, dan bendahara ya dengan menggunakan aturan permutasi. Hati-hati baca soalnya dengan baik ya. Kalau belum paham diulangi lagi soalnya. Bagaimana cara menentukan N-nya ya. Kalau di sini R-nya sudah pasti 10 ya. Nah, N-nya yang N-nya 10 kemudian R-nya ya. R-nya yang harus diperhatikan berapa ya. Jangan kalian keliru karena membaca langsung di sini ketua tingkat dan sekretaris langsung dihitung berapa ya. Oke ya, silakan dikerjakan untuk latihannya. Itu ya. Sekarang kita akan lanjut beberapa aplikasi kombinatorika dalam ilmu komputer. Nah, ini Ibu memperkenalkan ya. Jadi, kombinatorika itu memang ada hubungannya dengan ilmu komputer. Seperti halnya misalnya kita mengatur atau menentukan password ya, password dalam aplikasi, baik dalam komputer maupun dalam handphone ya. Itu kan kombinatorika juga menggunakan kaidah apa ya? Kaidah perkalian ya atau kaidah penjumlahan. Nah, itu berhubungan dengan kombinatorika. Nah, kebanyakan program mengandung loop di dalamnya. Biasanya statement dalam loop inilah yang paling sering dieksekusi, sehingga lama waktu eksekusi sedikit banyak tergantung dari berapa kali loop-loop dalam program dieksekusi ya digunakan. Jadi inilah contohnya ya. Inilah contohnya ya bahwa kombinatorika itu berhubungan atau ada hubungannya dalam ilmu komputer ya, termasuk dalam aplikasinya. Ini akan dipelajari lebih lanjut khusus ya mengenai pemrograman ya oleh dosen yang mengampu mata kuliah ilmu komputer ya. Oke, ini ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke slide ke-6 ya. Di sini pertemuan kita ada 7 slide ya. Slide ke-6 mengenai partisi. Semuanya pasti pernah mendengar apa itu partisi ya. Partisi adalah teknik pengelompokan, sama ya, berbagai item dengan semua kemungkinan cara pengelompokan ya. Jadi partisi dibagi menjadi 2, yaitu partisi terurut dan partisi tidak terurut. Oke, nah sekarang yang bagaimana? Kalau partisi terurut mirip dengan permutasi, sedangkan partisi tidak terurut mirip dengan kombinasi. Jadi di sini partisi ini intinya sama halnya ya atau mirip dengan permutasi dan kombinasi. Kalau permutasi urutan kemunculan itu diperhatikan, kalau kombinasi urutan kemunculan itu tidak diperhatikan atau diabaikan. Itu saja intinya. Oke, pada slide terakhir ya. Nah, ini dia tugasnya. Tugasnya itu menyelesaikan soal atau permasalahan pada slide 4. Ditulis tangan, tidak perlu diketik ya, lalu dipoto dan dikirim ke Google Classroom. Oke, semoga bisa memahami materi hari ini ya mengenai permutasi dan kombinasi. Kalau misalnya belum paham, silakan diulangi kembali karena yang namanya belajar semakin banyak mengulang maka semakin paham ya. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Ya, akhirnya Ibu tutup, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.